Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 6 ya. Di part sebelumnya Martin menyuruh Lindong untuk pergi ke dasar kolam dan Xian. Di sana dia bertemu dengan iblis piton giok air yang kemudian dikalahkan oleh Martin dan Lindong bisa bebas mengambil mutiara yin dan yang. Sesampainya di kereta kuda, Lindong mengatakan bahwa dia akan bertarung hidup dan mati dengan Weitong dari Serigala Darah, dan Xuanzu memberi Lindong buku teknik rahasia agar dia bertambah kuat. Nggak usah banyak cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang adalah waktu 5 hari menuju pertarungan hidup dan mati. Lindong pun mulai mempelajari buku teknik rahasia pemberian dari Xuanzu. Dia berpikir jika menggunakan dimensi batu maka dia akan lebih mudah. Dan kini Lindong mulai mengecek apakah dimensi batu rubah hitam sudah kembali pulih. Sesampainya di dalam dimensi, kini bayangan dari Lindong muncul yang artinya batu itu telah bisa digunakan kembali untuk berlatih. Hal ini membuat Lindong merasa senang dan bayangan itu pun langsung menunjukkan cara membuka 15 vena dan Lindong pun kini langsung mengikutinya. Dia pun berhasil membuka 15 vena dalam tubuhnya. Lindong yang sekarang akan meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi. Tapi karena energinya belum cukup, akhirnya dia mulai mencoba untuk menggunakan mutiara yin dan yang. Mutiara yin dan yang itu pun kini memberi energi tambahan pada tubuh Lindong yang akhirnya Lindong saat ini mampu meningkatkan level kekuatan ke tingkat Yuan dan bintang 8. Yang artinya level Lindong ini lebih tinggi dari kakeknya yang hanya di Yuan dan 4 bintang. 阴阳交泰，八星元丹，元丹也不过是4。 Karena Lindong sudah berada di Yuan dan 8 bintang, bahkan segel spiritual miliknya kini juga langsung membelah menjadi 2. Dan Lindong pun kini percaya bahwa dengan kekuatan barunya dia akan bisa mengalahkan Weitong yang sangat meresahkan. Kintan yang berada di kampung, dia mulai mengkhawatirkan keadaan Lindong karena hari pertarungan hidup dan mati akan segera tiba. 2 hari lagi pertarungan hidup dan mati akan segera dilaksanakan. Lindong yang dijemput oleh Xuanzu, dia diajak masuk ke dalam kamar dan Lindong dibuat terkejut karena ternyata ayah, kakek, dan juga Kintan telah berada di kota Yan. Hal ini membuat Lindong senang, begitu juga dengan Cintan yang langsung berlari memeluk Lindong. Lindong pun kini berterima kasih pada Xuanzu karena telah memberikan tempat tinggal saat kakek dan keluarganya tiba di kota beberapa hari yang lalu. Karena ini adalah momen keluarga, Xuanzu pun pamit karena dia tidak mau mengganggu momen bahagia mereka. Lindong pun kini berjanji pada kakeknya dia akan mengalahkan Weitong, dan sang kakek pun mulai mengeluarkan serangan tiba-tiba pada Lindong untuk menguji sampai mana kekuatan miliknya. Sang kakek pun kini terpental oleh kekuatan yang dimiliki oleh Lindong. Kakek Lin Xiantian dan semuanya menjadi terkejut dengan apa yang telah dicapai oleh Lindong saat ini. 爷爷爹，我不会让任何人伤害到你们。 Hari pertarungan hidup dan mati kini telah tiba. Kakek Yan, Presiden Xia, dan juga Xuanzu juga telah hadir untuk melihat pertarungan Lindong melawan Weitong. Presiden Xia kini langsung menyuruh Lindong untuk berhati-hati. Weitong pun kini juga telah hadir ditemani dengan Yue San, sang pemilik sekte Serigala Darah. Melihat satu sama lain akan bertarung, kini keduanya telah memanas di luar arena pertarungan. Wasit dari pertarungan kini mulai menjelaskan bahwa pertarungan ini akan mempertaruhkan nyawa masing-masing, dan yang kalah tidak akan ada lagi yang namanya balas dendam. Wasit pun menyuruh Weitong dan juga Lindong untuk segera memasuki arena pertarungan. Kakek, ayah, dan juga Cintan juga datang untuk menyaksikan pertarungan ini, tapi seseorang kini mengikuti mereka dari belakang. Weitong kini menunjukkan level kekuatannya, begitu juga dengan Lindong. Hal ini membuat Weitong menjadi terkejut karena kekuatan dari Lindong sudah selevel dengannya. Pertarungan pun kini dimulai dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit.
Lindong yang terus ditekan oleh Wei Tong membuatnya terpental ke ujung arena, dan Lindong pun kini kaget karena ternyata arena ini dilindungi oleh kekuatan mental yang membuat mereka tak akan bisa keluar dari arena ini sampai menemukan pemenangnya. Wei Tong dengan beringas dia mulai melakukan serangan tinju tangan darahnya. Tapi hal ini masih mampu diatasi oleh Lindong hingga akhirnya mereka berdua kini sama-sama terkena serangan dan jurus masing-masing. Wei Tong mulai menyerang lagi dan Lindong kini mulai mengeluarkan jarum mental. Kemudian dia berdiri di atas jarum mental tersebut sambil mengeluarkan teknik Borkeong. Hal ini membuat kakek Yandashi terkejut dengan kekuatan Lindong dan menganggapnya memiliki masa depan yang cerah. Wei Tong yang tak mau kalah, dia juga menunjukkan kekuatan tangan 1000 yang langsung beradu dengan Borkeong milik Lindong. Di saat Wei Tong tertekan, kini orang misterius langsung menyandra Cintan yang akhirnya mengacaukan konsentrasi Lindong dan membuatnya terlempar dari adu kekuatan dengan Wei Tong. Cara busuk yang dilakukan oleh Wei Tong benar-benar membuat Lindong marah, tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Cintan dari penyandra. Dengan cara busuk yang dia lakukan, Wei Tong kini merasa unggul karena Lindong pasti tidak akan bisa fokus dalam pertarungan. Suansu dan Presidensia kini juga mulai khawatir dengan keadaan Cintan, tapi mereka juga tidak mampu untuk melakukan apapun. Hingga akhirnya kakek Yandashi akan turun tangan sendiri untuk mengurus penyandra dari Cintan. Wei Tong yang tak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menyerang Lindong dengan sangat brutal. Dan Lindong pun kini benar-benar terpojok oleh serangan Wei Tong karena dia terus kepikiran soal Cintan. Lindong yang sudah terjatuh kini kembali bangkit dan dia pun memiliki cara untuk menembus pelindung arena untuk menyelamatkan Cintan menggunakan jarum dewa miliknya. Dengan kekuatan yang sama, Wei Tong kini akan menghabisi Lindong dengan segera. Dan Lindong pun kembali mengeluarkan Borkeong miliknya untuk menahan serangan milik Wei Tong. Kedua kekuatan dahsyat itu pun saling beradu hingga hancur. Tapi Lindong yang jenius ternyata menyembunyikan jarum dewa di dalam Borkeong. Dia pun menggunakannya untuk menyasar ke arah Wei Tong. Tapi sasaran sebenarnya adalah menembus dinding pelindung arena dan menyelamatkan Cintan dari penyandra. Melihat Cintan telah terlepas dari penyandra, ayah Lindong pun langsung menendang penyandra itu hingga pingsan. Penyandra yang akan kembali menyerang kini langsung dibunuh saja oleh kakek Yandashi yang sudah tiba di ruangan keluarga Lin. Dan kini Lindong akan fokus bertarung karena Cintan sudah aman. Dia pun kemudian mengeluarkan panah dari gerbang ajaib tingkat 4 dan beradu dengan kekuatan milik Wei Tong yang akhirnya membuat Wei Tong kalah melawan kekuatan milik Lindong. Wei Tong pun kini menyerah, tapi Lindong yang sudah sangat marah dengan kelakuan Wei Tong, dia tidak akan mengampuni perbuatan Wei Tong yang berani mengusik keluarga Lin. 既是生死斗，生死，我林家与你血一门无冤无爷爷，父亲。 不想他一紧张，在你妹妹的小脸。不还，没那么容易。Kemenangan dari Lindong ini membuat keluarganya menjadi senang dan keluarga Lin kini menjadi terkenal di kota Yan. Dan saat ini keluarga Lin telah membeli rumah dan tinggal di kota Yan. Presiden Xia Wanjing kini berkunjung ke rumah baru milik keluarga Lin untuk memberikan selamat dan sedikit hadiah. Presiden yang melihat harimau api Xiaoyan, kini dia menjadi kagum dengan keindahan harimau api itu. Presiden Xia juga membawakan bunga penambah kekuatan mental untuk diberikan pada Lindong. Lindong yang kini sedang berdua bersama kakek Yandashi di pinggir sungai, mereka saling menunjukkan kekuatan mental masing-masing untuk menuangkan minuman ke dalam gelas. Kakek Yandashi pun mulai memuji bakat energi mental dari Lindong dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan terkuat saat ini. Lindong pun kini berterima kasih pada kakek Yandashi karena dia tidak akan bisa seperti ini jika tanpa bantuan dari kakek Yan. Lindong juga langsung memuji kakek Yan bahwa dia adalah ahli mental yang kuat karena sudah ada di emblem rank 4. Tapi kakek Yandashi berkata bahwa itu hanyalah tahap awal karena masih ada tahap yang lebih tinggi dari ini. Kakek Yandashi mulai menjelaskan bahwa setelah emblem rank tingkat 5 akan ada kekuatan yang dinamakan lambang spiritual, dan itu adalah tahap yang lebih kuat dalam kekuatan mental.
Tapi di balik itu semua, ada tahap yang terkuat dan tidak akan bisa dicapai oleh sembarang orang. Bahkan kakek Yandasi pun tak akan sanggup ke tahap itu. Lindong yang tertarik dengan penjelasan kakek Yandasi, dia pun meminta agar sang kakek mau membimbing Lindong ke tahap itu. Kakek pun kini mengatakan pada Lindong jika dia ingin lebih kuat, dia harus ikut kompetisi menara ahli emblem. Kita langsung berpindah ke suatu pegunungan. Terlihatlah Ling Langtian sedang melatih kekuatan mentalnya. Kekuatan dahsyat milik Ling Langtian ini mampu membelah pegunungan di tempat itu. Ling Langtian kini juga mendapat gulungan kabar tentang kompetisi makam nirwana. Tak hanya Ling Langtian yang mendapat kabar itu, tapi seorang wanita cantik yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa berjalan di atas air juga mendapatkan kabar tentang makam nirwana. Dan spoiler sedikit nih, wanita inilah yang kelak akan menjadi kekasih bahkan istri dari Lindong. Lalu siapakah nama wanita cantik ini? Dan seperti apa kekuatannya, karena konon dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.